Shalom, selamat sore. Ya, saya begitu mendapatkan tema ini, satu komentar saya gitu. Saya sangat yakin adik-adik pasti sudah sangat paham, adik-adik pasti sudah sangat tahu apakah yang dimaksud dengan pacaran beda keyakinan. Ya, kita sudah sering belajar, bahkan di gereja juga sering diingatkan, di rumah juga orang tua pasti mengingatkan. Tetapi ada hal yang menarik, ketika kita melihat sekarang pacaran itu menjadi satu tren, ya, yang ada di tengah-tengah anak muda, gitu. Bahkan saya ingat ketika musim wisuda, kalau kami di kampus itu wisuda sekitar November Desember, mereka yang jomblo sudah mulai gelisah. Kenapa gelisah? Karena nanti pada saat foto booth, kelihatan banget saya nggak punya pacarnya, gitu. Jadi kalau di situ ya udah mulai terjalin pacaran sementara sepanjang wisuda saja, ya, supaya bagus lah waktu foto booth itu kan ada pendamping, nggak sendirian, gitu ya. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa di kalangan mahasiswa. Ya, jadi kalau kita lihat di gereja pun mungkin sekarang kita bisa dengar ketika teman-teman curhat, cerita bikin malam mingguan, gitu ya, mulai suka dengan si A, si B dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari kadang-kadang kita merasa bahwa kalau saya belum berpacaran rasanya kurang pas, gitu ya. Saya rasanya kurang pas kalau saya belum punya pacar. Nah, masalahnya dengan tema yang diberikan pada sore hari ini, pertanyaannya apakah boleh ya kita punya pacaran atau kita punya pasangan yang gak seiman sama kita? Ya, boleh nggak sih sebetulnya, gitu ya. Lalu seperti apa sih konsep berpacaran ala Kristen yang sesungguhnya? Nah, kembali adik-adik semua, istilah Kristen di sini bukan menunjuk kepada orang Kristen secara umum, ya, tetapi kepada orang-orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Karena kalau kita sudah mengandalkan aku agama Kristen, tapi bagaimana tingkah laku kita, bagaimana kehidupan kita, apakah sepadan dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Saya mau mengatakan bahwa inilah fenomena berpacaran beda agama yang sudah menjadi tren, ya. Tapi sadarkah kita hal ini sangat rentan akan berbagai konflik, ya. Rentan konflik itu membuat berpacaran itu di dalam menjalaninya, relasi antara pasangan itu sebetulnya adalah penting dan sangat penting, ya, sehingga setiap pasangan itu perlu melakukan penyesuaian diri. Kalau saya katakan orang yang berpacaran di dalam satu agama saja itu pasti tidak semulus yang diduga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita pacaran dengan sesama orang Kristen, ketemunya di gereja, orang tua kita sama-sama kenal, atau orang tuanya bersahabat lalu anaknya dikenalin dan cocok, itu nggak ada yang namanya konflik, itu saja ada. Nah, bagaimana ketika kita bicara mengenai pacaran yang berbeda keyakinan seperti dalam judul yang diberikan oleh pengurus kepada saya? Nah, saya mau katakan ada beberapa hal yang kita mau diskusikan, gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara apakah berpacaran menurut konsep Kristen. Yang kedua, apa perbedaannya, ya, ketika kita berpacaran antara ala Kristen dengan pacaran yang non Kristen. Dan yang ketiga, kalau kita mau katakan bicara mengenai bolehkah orang Kristen memiliki pasangan yang tidak seiman dan tidak sepadan. Kembali lagi yang saya katakan bahwa sebetulnya pasti teman-teman sudah sangat paham, teman-teman ini sudah sangat tahu sekali dengan topik ini, ya. Dan ada beberapa mungkin di antara kita sudah pacaran, ya, udah pacaran, udah ngalamin, dan rasanya sih saya fine aja kok, ya, saya nggak ada masalah kok ketika saya menjalaninya, gitu. Kita harus katakan secara jujur, pada saat kita bicara mengenai konsep berpacaran, nomor 3 ini sebetulnya jawabannya jelas, nggak boleh. Ya, walaupun tema ini dibuat pacaran beda keyakinan, jelas jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti kita akan lihat bersama-sama, ya, kenapa tidak boleh. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara sebelum seorang Kristen mencari pasangan, ya, dia harus terlebih dahulu melakukan apa? Saya cuma mau ingatkan kepada kita semua, ingat berpacaran itu adalah satu tahap di mana Anda dan pasanganmu, ya, kamu dan pasanganmu itu lebih dari sekedar sahabat. Jadi nggak bisa katakan dia sahabat saya, betul dia sahabatmu, tetapi lebih dari sekedar sahabat artinya apa? Di situ ada tuntutan lebih, memperhatikan lebih, gitu ya. Kita mau diperlakukannya juga lebih, yang laki-laki menuntut dibedakan dengan laki-laki lain, yang perempuan juga sama, gitu. Nah, ini tahap pacaran ini kalau saya selalu mengatakan
persiapan untuk memasuki tahap pernikahan. Jadi kalau misalnya kamu baru naksir-naksir doang ya, mulai lirik kanan kiri, tetapi belum mau memasuki tahap berpacaran, pernikahan, rasanya tunda dulu untuk berpacaran. Mengenal satu dengan yang lain itu bukan berpacaran. Tapi pada saat kita berjanji, aku akan mau berpacaran dengan dia, selalu kita punya satu pemahaman, kelak aku mau menikah dengan dia. Sehingga nggak ada istilah piala bergilir, apapun itu namanya bergilir ya, ganti-ganti. Ada mahasiswa saya setiap semester pacarnya ganti, rasanya keren banget ya. Saya kalau lagi bimbingan RO ya, registrasi online, dia langsung kenal Ibu Iva, kenalkan, saya kenalin ya, siapa? Teman dekat saya yang pacarnya laki itu bilangnya. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya semester lalu bukan dia. Iya bukan, udah ganti semester. Bayangkan, satu semester ganti 6 bulan itu kira-kira kan, satu semester kan, setahun kan 2 semester ya. Tapi buat dia, saya belum cocok dulu sama yang itu. Perkataannya selalu begitu. Makanya sekarang ketika dia udah lulus, di Instagramnya saya suka pantau, oh ya belum ganti juga sampai sekarang. Lalu dia chatting ke saya, yang ini kayaknya udah mantep Bu, saya mau menikah sama dia gitu ya. Jadi saya teringat banget ketika di mahasiswa, setiap semester kau ganti pacarmu gitu kan. Nah yang saya mau katakan adalah, kalau kita sudah menyadari saya mau pacaran, itu satu tindakan yang serius ya. Kalau kita bicara mengenai pacaran, selalu ingat, kalau kita sebagai orang Kristen, saya dan pacar saya itu adalah melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kami berdua melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya dan pasangan saya. Sehingga itu yang membuat kamu akan menyadari bahwa berpasangan atau berpacaran di dalam konsep kekristenan adalah sesuatu yang betul-betul harus kamu jaga, karena kamu melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya sangat yakin kalau kita melibatkan Tuhan dalam pacaran kita ya, sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, gak akan ada yang namanya pernikahan lalu didahului dengan kecelakaan terlebih dahulu, MBA gitu ya, married by accident, gak ada ya. Atau di DP dulu kalau kata orang gitu istilahnya ya. Kita di rumah aja di DP dengan santainya ya. Saya juga menikah udah DP duluan, bayangkan anak-anak muda dengan gamblangnya dan dengan santainya bicara itu ya. Kalau saya mungkin udah dunia runtuh rasanya kalau begitu ya, tapi mereka dengan santainya menjawab itu. Nah bagaimana sekarang ketika kita mau katakan saya seorang Kristen yang mencari pasangan, saya harus menyadari apa? Ada beberapa hal yang saya coba bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah hidupnya atau hidup saya dan pasangan saya untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Silakan buka Roma 11 ayat 36. Satu orang boleh bacakan buat kita. Roma 11 ayat 36, silakan. Siapa saja? Roma 11 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, semuanya untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau mencari pasangan, saya tuh harus menyadari itu. Apa yang saya lakukan dengan pasangan saya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya katakan dari awal tadi, berpacaran orang Kristen bukan sekedar Kristen di KTP, tetapi orang yang sudah lahir baru, orang yang memahami tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia pasti tidak akan main-main pada saat dia berpacaran. Dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Nah kalau orang katakan, apakah memang harus kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Bukankah ketika kita mencari pacar itu sesuatu hal yang memang lumrah, wajar sebagai anak muda? Apakah harus ada rambu-rambu seperti itu yang mengatur? Ribet banget rasanya ya pacaran sebagai orang Kristen. Nah saya mau katakan, kalau kita berpacaran, pacaran kita pun harus mempermuliakan Tuhan. Dengan pacar kita akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Perhatikan, kalau kita punya pacar yang asalnya dari Tuhan, ketika saya dengan dia berpacaran, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dia nggak akan ngajarin, nggak usah kebaktian deh, kita ke Bandung aja, kita ke Bogor aja, kita pelesiran aja, toh ibadah bisa minggu depan ada lagi kok. Dia nggak akan ngajarin, nggak usah datang ke persekutuan, kita makan-makan hari ini kan malam minggu, minggu depan persekutuan juga ada lagi kok. Nggak akan seperti itu.
Kenapa? Karena dia sadar hidupnya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kedua orang ini, pasangan ini, itu pasti menyadari itu. Ini yang coba kita katakan. Ketika dia mau mencari pasangan, sadari itu. Yang kedua, apa yang harus dia sadari? Yang kedua adalah dia menyadari adanya panggilan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya. Panggilan apa? Saya sudah ditebus oleh Kristus. Berarti saya punya tujuan dalam hidup saya. Apa tujuannya? Saya mau melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Ya, itu jelas di Efesus 2 ayat 10. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Berarti dalam pacaran pun saya akan melakukan kegiatan atau melakukan karya-karya yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Nah, mencari pasangan hidup, teman-teman, tujuannya itu menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi alangkah senangnya ketika kita punya pasangan hidup, kita bisa melayani bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, dibangun di dalam dasar yang sama, yaitu Kristus. Itu kita harus sadari. Sehingga itu menjadi rambu kita pada saat kita mencari pasangan hidup. Yang ketiga, yang harus kita sadari adalah bahwa kehidupan kita itu, atau kehidupan pernikahan kita itu adalah sesuatu yang sakral dan kudus. Itu yang saya mau katakan. Gak boleh pernikahan itu dibuat mainan. Kalaupun ada hal-hal yang bersifat keintiman di dalam pacaran, ya, sesuatu yang bersifat keintiman itu diciptakan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan di dalam pernikahan. Ya, makanya nggak mungkin kan ketika orang itu nggak melakukan perbuatan atau tindakan sesuatu yang lebih intim. Tapi jelas ada kekudusan yang Allah tanamkan sesudah kita menikah. Seksualitas itu bukan sesuatu hal untuk memuaskan hawa nafsu. Kita tahu dan kita menyadari seusia kamu pasti melihat pasangan dari sisi apa? Ketampanannya, kecantikannya, ya. Dia gantengnya, kalau dibawa malu-maluin apa enggak gitu ya. Lalu ketika kamu mulai menjalani itu, ada hal-hal yang membuat kalian memiliki nafsu ketertarikan satu dengan yang lain. Itu wajar. Sehingga pada saat kita mau melakukan tindakan hal yang lebih intim lagi, kita harus ingat, harus ada kehidupan pernikahan terlebih dahulu. Dan pasangan yang baik tidak akan merusak pasangannya. Pasangan yang baik, dia akan bisa menahan diri dia karena dia menyadari bahwa tubuh pasangannya adalah milik Kristus. Ya, kalau kita sekarang yang sudah punya pacar, coba kita renung-renungkan, pacar saya gimana selama ini? Betulkah dia menjaga kekudusan hidup saya dan kekudusan hidupnya? Betulkah ketika kami berpacaran, kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Jadi saya selalu katakan, berpacaran ala Kristen itu atau anak-anak Tuhan itu bukan berpusat pada dirinya, untuk kepuasan dirinya, untuk memenuhi nafsu seksualnya, tetapi berpusat kepada Tuhan. Namun umumnya pacaran yang bukan anak-anak Tuhan, mereka biasanya menikmati apa? Kesenangan, menikmati satu kondisi di mana oh dia milik saya, apapun yang saya lakukan dia kayaknya pasrah aja kok, dia nerima aja. Ya, hati-hati sekali dalam berpacaran ini. Saya mau katakan ini kenapa? Karena memang yang membuat kadang-kadang anak-anak persekutuan bisa dia lupa menukar Kristus dengan pasangan hidup yang tidak seiman. Saya sudah sangat banyak menemukan itu. Dulu begitu aktif di persekutuan. Dulu termasuk anak-anak yang mimpin kelompok kecil di kampus. Tapi ketika menikah, dia tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena pasangan hidupnya membuat dia melihat jauh lebih menarik dibandingkan Kristus. Makanya saya kalau lagi mimpin kelompok kecil di kampus, saya lagi share sama anak-anak yang cukup dekat dengan saya dan mereka sering sharing tentang pasangan hidup. Saya cuma ingatkan sama mereka, jangan pernah menukar Kristus dengan apapun. Satu hari kamu akan bertemu dengan orang yang begitu baik dan kamu melihat dia begitu sayang sama kamu gitu. Tapi tahukah kamu dia tidak mengenal Kristus. Setiap orang punya sisi baik, betul, karena ada wahyu umum yang Allah berikan. Makanya kamu bisa lihat ada orang walaupun dia penjamret, pencopet, tapi dia sayang sama anaknya, kan gitu ya. Walaupun dia suka nyolong gitu, tapi dia mengasihi ibunya, gitu kan. Kamu nyolong kenapa? Karena ibuku nggak punya uang, aku mau membahagiakan ibuku. Itu wahyu umum, setiap orang punya. Tetapi ketika kita bicara wahyu khusus,
ketika Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan menjadi miliknya. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan pernah menukar Kristus dengan apapun. Biasanya anak-anak muda akan lebih rentan menukar Kristus bukan hanya dengan pasangan hidup, tapi dengan karir, pekerjaan, jabatan. Ya, bagian yang sangat penting. Saya sangat tahu banget teman-teman sudah hafal begitu ya dengan statement-statement dari pendeta, orang tua mau guru sekolah minggu, mungkin dosen mau guru mau dengan kalimat-kalimat dengan pasangan yang harus satu keyakinan. Nah, pertanyaan ini yang sering diungkapkan, ya. Apa salahnya sih punya pacar yang tidak seiman dan sepadan? Kan belum pasti dia akan tetap tidak percaya. Jangan-jangan gitu ya, saya mungkin dipakai Tuhan untuk menjadi penyelamat dia. Bukankah malah ada kesempatan juga untuk mempertobatkan dia? Ini kalimat yang sangat sering diungkapkan oleh orang-orang yang sudah terlanjur berpacaran dengan pacaran yang tidak seiman. Saya juga sering diperhadapkan ini. Ibu kan gak bisa menghakimi, Bu. Pacar saya itu emang udah pasti bahwa dia gak terima Yesus. Ibu jangan bilang bahwa pacar saya itu adalah gak seiman, saya harus putus sama dia. Emang ibu tahu? Kan gak boleh, Bu, di Alkitab menghakimi. Bukankah ibu gak sadar, jangan-jangan saya dipakai Tuhan loh, Bu. Saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan, lalu dia bertobat jadi orang Kristen. Berarti nambah lagi kan, Bu, satu orang pengikut Kristus. Saya kalau diperhadapkan pada kalimat itu, saya cuma bilang, jangan pernah kita menjadi pahlawan untuk membela Yesus. Rasanya nggak perlu yang namanya Yesus itu dibela sama kita. Tuhan, aku mau pacaran sama dia, aku akan menambah satu jumlah orang Kristen lagi di muka bumi ini. Rasanya nggak perlu. Karena Tuhan itu bukan Allah yang perlu kita bela, dia bisa membela dirinya sendiri. Kita nggak perlu menjadi pahlawan untuk hal ini. Itu yang saya katakan, seringkali kita mencoba untuk membenarkan diri kita seolah-olah kita kan nggak salah. Apa salahnya saya pacaran sama dia? Apa salahnya saya menginjili dia? Betul kalau kita katakan tidak salah, amanat agung juga gitu ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi tidak harus berpacaran kan? Saya cuma katakan itu. Kalau kamu mengasihi dia, kamu mengasihi jiwa dia supaya dia tidak masuk di dalam kematian kekal, tapi dia mengenal siapa itu Kristus, kamu bisa memberitakan kabar baik itu. Tetapi tidak harus memacari dia. Itu prinsip yang saya selalu bangun dari dulu. Ya, dan saya juga ajarkan ke anak-anak saya begitu. Karena saya tahu mungkin beda zaman. Ketika saya pacaran dengan mereka pacaran itu sangat beda zaman. Tapi kalau teman-teman merasakan, betulkah ketika saya Tuhan pakai untuk mempertobatkan dia? Mungkin iya. Tetapi sekali lagi, pertobatan bukan terletak di tangan kita, tetapi di tangan Allah. Kita hanya menabur, tapi bukan kita yang menuai. Jadi, kalaupun kita mau menyampaikan kabar baik, kita mau katakan menginjili dia, gitu ya, tidak harus bicara mengenai saya harus pacarin dia supaya dia menjadi pengikut Kristus. Nggak ada begitu. Sudah terlalu banyak saya melihat pasangan-pasangan yang menikah di gereja, tapi setelah pernikahan itu berjalan, mereka kembali kepada agamanya masing-masing. Siapa yang menjadi korban dalam hal ini? Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan. Saya termasuk anak yang dibesarkan bukan dari keluarga Kristen. Saya dari keluarga yang Kristen dan non-Kristen. Saya sendiri mengalami bagaimana ketika saya melihat orang-orang ke gereja, papa mamanya ikut, tapi saya enggak. Orang-orang ke gereja dibaptis, papa mamanya ada mendampingi, saya enggak. Saya didampingi oleh mama saya dan opa saya, karena papa saya bukan orang yang ke gereja. Waktu itu kalau ditanya protes, saya sebenarnya pengen protes. Protesnya sama mama saya, kenapa sih dulu Dedi sama Mami itu menikah padahal tidak satu agama. Tapi akhirnya semakin hari saya semakin menyadari, rasanya kalimat itu tidak perlu saya tanyakan, tetapi saya harus punya komitmen dalam diri saya. Kelak ketika saya menikah nanti, saya nggak mau anak-anak saya mengalami hal yang sama. Ya, kalau setiap kali saya tanya itu rasanya ada perasaan bersalah. Saya tanya itu, kenapa dulu kalian menikah? Akhirnya mempersulit kita kan anak-anak. Saya ingat banget ketika saya mau mengurus KTP di usia 17 tahun. Saya nggak boleh mencantumkan agama Kristen di KTP saya. Karena kalau di Indonesia itu masih patrilineal, ikut bapak. Jadi saya tuh baru bisa KTP saya berubah menjadi Kristen ketika menikah.
Di akte kelahiran saya ada catatan di situ, yang bersangkutan pindah agama karena pernikahan. Saya nggak bisa terima banget waktu itu, betul-betul saya nggak bisa terima. Saya bilang dihapus, dicoret. Saya bilang saya menjadi orang Kristen dari sekolah minggu, saya ada sekolah minggu, tapi nggak bisa Bu, KTP ibu Kristen, bukan Kristen. Sekarang ibu mau ubah jadi Kristen pemberkatan gereja, itu harus bikin catatan. Makanya saya kalau pandang-pandangnya akte kelahiran saya, ada di belakang tulisannya yang bersangkutan pindah agama karena menikah. Aduh, nyesek banget kalau saya lihat itu. Karena memang KTP saya bukan orang Kristen, nggak bisa menjadi orang Kristen pada saat itu. Itu karena memang dari perbedaan agama di tengah-tengah keluarga kami. Tapi sekali lagi, kalau dikatakan apa yang firman Tuhan bilang begitu ya, sekarang kalian mungkin agak lebih mudah memahaminya. Ini kan 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Bagian ini 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Kalimat ini ketika Paulus menuliskannya, dia mengingatkan anak-anak Tuhan untuk tidak berpasangan dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya, memang latar belakang dari ayat ini tidak hanya tertuju secara spesifik kepada masalah pasangan hidup. Ya, jadi kalau kita tanya, biasanya ayat ini keluar, tapi bukan spesifik ke sana. Ya, ayat ini mencakup gaya hidup, konsep pemikiran, ya, mindset kita apa sih? Apa sih yang menjadi sesuatu kesukaan kita, gitu ya? Nah, ini bicara mengenai inti dari perikop ini adalah ketika kita bicara untuk belajar menyucikan diri dari semua pencemaran dosa jasmani dan rohani. Nah, dengan demikian kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Itu bisa kita baca di 2 Korintus 7 ayat 1. Nah, saya mau katakan teman-teman, bagian-bagian yang saya tulis merah ini, pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jelas kita sudah tahu, ya. Di sini dikatakan jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bisa nggak bersatu kebenaran dengan kedurhakaan? Lalu kalau kita bicara, bisakah terang bersatu dengan gelap? Kita pasti tahu. Malah kalau anak saya lebih ekstrim lagi, bisakah minyak bersatu dengan air? Ayat mana? Saya bilang, jelas mah nggak bisa minyak bersatu dengan air. Jadi kalau dia jelaskan sama temennya, pakai istilah itu. Kan kamu nggak bisa lihat kan minyak sama air nggak bisa bersatu. Jadi kalau kita pacaran begitu juga modelnya, gitu ya. Banyak orang pakai istilah-istilah yang menandakan nggak bisa bersatu. Ya, atau dikatakan persamaan apakah antara Kristus dan Belial? Baal. Kita berbeda di dalam keyakinan kita menyembah Kristus. Dan apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Ini satu jurang yang sangat jauh berbeda, gap yang besar. Ini pangkal utamanya. Bagaimana ketika kita menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak menyembah siapa Allah yang kita sembah. Ya, kembali lagi ketika saya juga mengalami itu di tengah keluarga. Kami anak-anak hanya bisa berdoa. Tapi ketika kami berdoa pun jujur saja, kalimat kita juga sama. Capek nggak sih berdoa? Capek nggak sih kita berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga Kristen? Lalu kita cuma ngomong kayaknya nggak mungkin deh ya kita ke keluarga yang lain. Kita udah menjawab sendiri pertanyaan itu dan kita jawab sendiri gitu ya. Tapi Tuhan menjawab doa saya setelah 40 tahun lebih saya berdoa. Papa saya menjadi orang Kristen di usia 83 tahun. Dan Tuhan memanggil dia di 86 tahun usianya. Kalau ditanya berapa lama saya berdoa, 40 tahun lebih. Bosan kah? Jujur, saya bosan pada saat itu. Saya nunggu udah 20 tahun Tuhan nggak jawab. Udah 30 tahun Tuhan nggak jawab. Udah 40 tahun Tuhan juga belum jawab. 4 lebih baru Tuhan jawab. Tapi apakah Tuhan salah mengatur hidup keluarga kami? Rasanya enggak. Di situ saya baru menyadari bahwa betul yang namanya pilihan Tuhan dalam hidup kita adalah anugerah yang tidak bisa kita tolak. Jadi kalau teman-teman sudah ada di dalam Kristus, teman-teman sudah menyadari hidup bersama dengan Tuhan, itu yang tadi saya katakan, jangan pernah menukar dengan apapun. Dan saya merasakan ketika papa saya juga menjadi orang Kristen, banyak hal sepertinya ketika dia sharing dengan saya, karena papa saya stroke ya,
tapi saya bisa menyadari bahwa dia merasa berbeda hidup di dalam Tuhan. Ya, bahkan kadang-kadang saya suka larang-larang kalau dia lagi di mobil suka sharing sama supir taksi. Bentuk sharingnya papa saya itu bukan sekedar bicara tentang Yesus, tapi sepertinya maksa supir taksi itu harus mengikuti Yesus gitu. Saya kadang-kadang kan diturun di jalan, saya suka bilang gitu ya. Karena papa saya kan stroke ya, dia nggak ngerti ngomong terus. Jadi mama saya suka bilang, entah sebentar lagi tuh supir turunin kita kali gitu ya. Tapi buat dia adalah kenapa nggak dari dulu ya aku hidup bersama dengan Tuhan gitu? Kenapa baru sekarang? Walaupun kata-kata itu tidak secara langsung diungkapkan, tetapi kami yang mendengarnya, kami bisa tahu bahwa ternyata berbeda sekali hidup bersama Tuhan, di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah teman-teman mengalami hal yang sama, membentuk keluarga seperti keluarga yang saya rasakan. Itu sangat tidak mengenakan. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya ini menjadi satu masalah. Masalahnya, gitu ya, kenapa sih pemuda-pemudi Kristen itu ngotot untuk berpacaran dengan pemuda-pemudi non-Kristen? Benarkah motivasi untuk menguduskan pasangannya? Atau kata lainnya, menginjilinya agar bertobat, atau ada maksud lain? Dan yang ketiga, jika benar motivasi kita adalah untuk penginjilan, apakah harus melalui pacaran? Saya selalu ungkapkan itu gitu. Jadi selalu kalau kita tanya kenapa sih ada berpacaran dengan orang-orang yang bukan orang Kristen, mereka bilang lebih baik Bu Iva daripada orang Kristen, lebih sabar dengan saya dibandingkan orang Kristen. Temperamental orang Kristen itu, dia lebih sabar banget, dia anterin saya ke gereja Bu, dia tungguin saya, dia jemput saya, kalau kehujanan dia kasih saya payung, mobil dia berhentiinnya di depan gereja jadi saya nggak kehujanan. Lihat teman-teman saya yang Kristen, waduh pacarnya sekarang anak kasar, ngomongnya kenceng-kenceng banget gitu ya, nggak ada lah Bu seperti pacar saya. Tapi pacarnya orang Kristen? Bukan, tapi baik banget Bu, asli gitu. Kalimatnya begitu. Benar itu saya katakan, ada wahyu umum yang dimiliki oleh semua orang. Ya, bahwa dia mengasihi pasangannya walaupun tidak seagama dengan dia. Dia ngerti, bentar ya, aku mau ke gereja dulu, nggak apa-apa, aku tungguin, pacarnya tungguin. Kamu kok udah berdoa belum? Udah saat teduh, pacarnya ingetin, bayangin, tuh pacarnya saat teduh nggak? Enggak, kamu udah saat teduh belum? Belum, kamu saat teduh dulu, baru ke kampus. Sampai dia bilang begini, saya kadang-kadang malu ya Bu, saya belum saat teduh, pacar saya yang di WA, udah saat teduh belum? Kamu saat teduh dulu dong. Udah berdoa belum? Berdoa dulu ya. Ini bisa bayangkan lebih baik dia daripada saya. Tapi apakah itu menandakan bahwa dia memang jodohmu? Dia baik, betul dia mengasihimu, saya percaya dia sayang sama kamu, tapi dia tidak mengenal siapa Kristus. Kasihnya dia ada waktu yang membuat dia akan mengasihimu. Tetapi ketika kasih di dalam Kristus itu nggak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena sumber kasih itu adalah milik Kristus. Manusia bisa mengasihi kita terbatas. Makanya ada kalimat kan, aku sih sabar, tapi kan sabar ada batasnya, benar kan? Aku kan kasih sama dia, tapi ada batasnya loh. Dia melunjak loh, dia menghina harga diri saya loh. Makanya saya nggak suka lagi sama dia. Itu dunia. Jadi kalau kamu punya pacar yang sayang sama kamu, mengasihimu, tadi saya katakan, ini benar. Dia anterin ke gereja, dia tungguin, begitu ibaratnya buka pintu gereja, pacarnya di depan, udah siap menjemput dia, baru mereka pergi jalan-jalan. Pacarnya ngingetin, penting jam 5 pagi katanya, udah saat teduh belum, udah berdoa belum? Pacarnya loh, aku udah sholat katanya, kamu belum ya? Bayangkan loh. Sampai dia merasa terharu, begitu baik pacar saya itu loh Bu, saya nggak tega sama dia. Jadi kau sebenarnya sayang sama dia atau nggak tega kalau kasihan sama dia? Ya kasihan juga sih Bu. Apa yang kamu kasihanin? Dia tidak mengenal siapa Kristus. Kalau dia mati masuk mana ya Bu? Saya juga nggak tahu masuk mana. Karena saya juga nggak boleh menghakimi orang kan pasti masuk neraka, enggak juga. Tapi yang jelas dia tidak mengenal siapa Kristus. Ajak dia, berikan kasih itu kepada dia. Walaupun saya bilang, saya nggak anjurkan kamu harus pacarin dia, enggak. Ya, jadi kalau dikatakan seperti ini yang terjadi, motivasi untuk menguduskan pasangannya, ya banyak yang memiliki motivasi seperti itu. Atau kalau saya katakan, banyak orang yang hidup rukun, nih kalau udah berumah tangga, meskipun pasangannya tidak sepadan. Kalau begitu, kenapa nggak boleh? Apakah dampak hidup dengan pasangan yang tidak seiman dan sepadan? Kalau
Kalau ditanya papa mama saya sampai ke pernikahan 50 tahun, satu papa saya menghadap Tuhan. Satu cita-cita dia gini, Iva, Dedi mau merayakan anniversary dengan mami ke 50 tahun. Kalimat kita kan papa saya cancer ya. Kalimat kita gini, iya pasti bisa kok Dedi, pasti bisa nyampe. Bisa nggak ya Dedi ke 50 tahun? Bisa kok. Kita selalu ngomong begitu, padahal sebetulnya hati kita dia nyampe apa enggak ya gitu ya. Karena kita udah tahu vonis dokter ya, umurnya nggak akan lama. Nyampe kok Dedi, bener kok Dedi nyampe gitu. Kita selalu menghidupkan semangatnya untuk sampai ke 50 tahun pernikahan. Sampai nggak? Sampai. Di Januari, 18 Januari, papa saya ke 50 tahun pernikahan sampai ke 1. Dan Tuhan memanggil dia pulang di 9 Agustus di tahun yang sama. Jadi betul-betul sampai di 50 tahun. Setelah itu beliau nggak ada. Jadi kalau orang tanya apakah sepadan? Sepadan, seolah-olah seperti kelihatan seperti itu. Ya, tapi karena papa saya sudah dimenangkan di dalam Tuhan, itu yang membuat kami bersuka cita, yang membuat kami tahu kemana ketika dia pergi menghadap Tuhan. Nah, beberapa perbedaan yang pasti akan menjadi masalah ketika teman-teman tetap mengatakan nggak apa-apa lah Bu Iva, aku mau jalanin pernikahan pasangan yang beda keyakinan. Nah, saya mau katakan yang pertama status hidup kita, itu perbedaan kita menjadi satu masalah. Kenapa? Kalau kita sudah diubah di dalam Kristus, kita harusnya punya hubungan yang baik dengan Tuhan gitu ya. Kalau kita bicara mengenai konsep sudah dimenangkan di dalam Tuhan, kita sadar kita ada di dalam kondisi terang Kristus. Itu status hidup kita. Yang kedua, yang sering kali menjadi masalah adalah standar hidup kita. Apa standar hidup kita? Taat. Itu. Berarti kalau kita tidak menjalani apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak taat. Itu saja. Ya, kalimat kalau bicara taat, bicara bagaimana kita berkomitmen gitu ya, itu sesuatu yang sepertinya mudah diungkapkan tetapi sulit dilakukan. Ingat Adam dan Hawa juga tidak taat kan, mendengar atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi standar hidup kita, kalau kita bicara firman Tuhan, apa standar hidup firman Tuhan? Taat. Itu yang Tuhan mau. Ya. Yang ketiga, tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Saya katakan tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, menikmati Dia untuk selama-lamanya. Kita mau goal dari hidup kita adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita adalah bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tapi kalau mereka yang tidak mengenal Tuhan, apa tujuan hidupnya? Biasanya adalah dirinya dan dunia yang dia tekuni. Ya, sangat berbeda. Nah, bagaimana itu kamu menjalani dengan pasanganmu yang seperti itu? Sementara kamu ingin memuliakan Tuhan, kalau dia bicara apa? Dunianya, kesenangannya, hobinya. Itu sangat sulit ketika coba untuk masuk di dalam kehidupan yang dikatakan sepadan, ya. Yang berikutnya adalah arti hidup. Saya selalu katakan, apa sih arti hidup kita bersama dengan Tuhan di dunia ini? Hidup kita adalah milik Kristus. Kenapa saya katakan itu? Saya seharusnya mati. Tuhan menebus saya. Dia mati supaya saya hidup. Sekarang hidup saya harus kembalikan sama Tuhan. Itu arti hidup saya. Nah, sekarang kalau teman-teman kita yang non-Kristen, apa arti hidup mereka? Apa yang mereka lakukan? Biasanya apa? Kekayaan, kedudukan, kuasa, kemuliaan untuk nama dan sebagainya. Sangat berbeda. Ya, eksistensi ini yang terakhir. Ya, kalau kita bicara mengenai orang yang tidak seiman dengan kita adalah eksistensi hidup. Kalau kita sudah berpindah dari kehidupan gelap kepada terang yang ajaib, orang-orang di luar Kristus mereka masih berada di kegelapan. Mereka belum mengenal kebenaran. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk bertumbuh? Gak usah bertumbuh, gak usah bisa berbuah, iya kan? Bertumbuh aja gak mungkin. Bagaimana kita mau mengajak mereka untuk mengenal siapa Kristus? Karena mereka belum tahu dan mereka belum di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Keberadaan kita udah di dalam terang. Eklesia sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, tapi mereka masih ada di dalam gelap. Kalau kita katakan, oke, saya melakukan itu, apakah kita mampu? Apakah kita harus menjadi pasangannya dulu, memacarinya supaya dia menjadi orang Kristen?
Itu yang saya katakan dari awal tadi. Jadi saya mau katakan kepada teman-teman semua, kesimpulan yang sederhana dari topik hari ini. Yang pertama, berpacaran adalah satu tahap yang melampaui persahabatan, persiapan untuk memasuki pernikahan. Jadi mulai hati-hati ya sekarang yang udah mulai mau pacaran. Kalau udah mau serius menikah, silahkan berpacaran. Ya saya kalau kemarin bawakan satu tema gitu ya, anak-anak SD udah panggil papa mama di WA ya, bunda mau kemana, bunda mau ke warung dulu, oke kalau gitu ayah main ke warung dulu ya, SD gitu loh ya. Ya udah mulai begitu gitu loh. Itu memang fenomena yang terjadi. Kalau kita baca, kita nonton TikTok, kita lihat lagi di IG, di Facebook, itu akan terjadi ya, dan itu sudah terjadi, bukan akan lagi, sudah terjadi. Bagaimana kita menyikapinya ya? Yang kedua adalah ketika kita bicara mengenai berpacaran ini, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan pasti akan membuat kita semakin dekat dengannya, termasuk berpacaran. Ujilah itu. Ketika saya dengan dia, apakah membuat saya semakin dekat sama Tuhan? Membuat saya semakin terpaut sama Tuhan? Membuat saya semakin giat melayani Tuhan? Tapi sekali lagi, bukan manusianya ya, tetapi bagaimana kalian saling mensupport untuk melayani Tuhan bersama-sama. Itu poin kedua. Poin ketiga, ketika kita bicara mengenai berpacaran, berpacaran itu melibatkan emosi dan jiwa. Sehingga saya mau katakan, setiap kegagalan dalam berpacaran akan menimbulkan dampak pada hidup seseorang. Mati, bunuh diri, itu menjadi hal yang biasa. Dia mengkhianati saya gitu ya, soalnya saya naksir dia, dia nggak naksir saya, itu pun jadi masalah. Ya ketika kamu berpacaran ini itu, makanya nggak heran acara di TV tuh jejak kasus lah gitu-gitu. Nah itu begitu diungkap, ya ini yang terjadi, diputusin sama pacarnya, yang membuat dia nggak bisa terima. Atau pacarnya udah pacaran orang lain, membuat dia gelap mata gitu kan ya, tindakan kriminal dilakukan. Karena apa? Ini berpacaran itu ada emosi di jiwa yang melanda orang-orang yang berpacaran. Yang keempat, janganlah berpacaran dengan seorang yang mengatakan diri sebagai orang Kristen tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. 1 Korintus 5 ayat 11, boleh satu orang bacakan? Dia bilang sih dia orang Kristen tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen. 1 Korintus 5 ayat 11, silakan. Boleh bacakan? Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali Betul. Makanya kalau di firman Tuhan, pohon dikenal dari buahnya. Kalau kamu pengikut Kristus, orang akan melihat Kristus hidup di dalam hidupmu. Itu lagunya Bang Mangapul ada tuh. Kau tanya bukti dia hidup di dalamku. Itu lagu berat banget kalau nyanyi lagu itu. Rasanya malu banget kalau ada di bagian itu. Kristus hidup dalam hidupmu? Iya. Tahu dari mana? Kau lihatkah Kristus hidup dalam hidupku? Gak lihat tuh katanya. Tapi lagunya kan kenceng banget kita kalau nyanyi lagu itu. Itu lagu yang buat saya betul-betul kalau nyanyi lagu itu, begitu tiba di kalimat itu rasanya aduh Tuhan gak sanggup aku sebetulnya. Kau tanya bukti dia hidup di dalam hidupku. Ya, lagu itu betul-betul membuat saya semakin menyadari inilah Kristus Tuhan saya. Dan yang kelima adalah sebagai orang Kristen harus disadari, apa yang harus disadari? Hidup kita adalah untuk Tuhan, dan tujuan hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan dan menikmati Dia di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam mencari pasangan hidup. Indah ketika kamu bisa dengan pasanganmu melayani Tuhan bersama-sama, menemukan kasih Tuhan, hidup di dalamnya bersama-sama. Ya, gak perlu pusing dia kemana ibadahnya, kamu kemana gitu ya. Gak perlu pusing ketika kamu berdoa dengan cara masing-masing. Mari kita berdoa menurut cara dan keyakinan kita masing-masing ya. Misalnya makan di restoran ya, yang satu berdoa kemana, yang satu berdoa kemana. Tapi ketika kita sama-sama bisa saling mensupport, bisa tukeran firman Tuhan, bisa saling sharing berkat saat teduh kita pagi tadi apa, kamu dapatnya apa, bagaimana ketika kamu menghadapi masalah, kalian bisa berdoa bersama-sama. Itu hal yang sangat indah kalau berpacaran di dalam Tuhan. Dan yang saya mau katakan terakhir adalah mari belajar
di dalam aspek berpacaran ini untuk mempertuhankan Kristus dalam hidupmu. Belajar mencari kehendak Tuhan dan bukan mencari batasan sampai di mana kamu masih tidak melanggar kehendak Tuhan. Ya, hati-hati. Apakah Tuhan ini masih boleh? Gitu ya. Bukan itu. Tapi bagaimana dalam hidup kita mencari kehendak Tuhan, bukan membenarkan apa yang kita lakukan. Karena kita bukan menjadi seorang pahlawan bagi Tuhan, tapi kita yang penting adalah taat. Apa yang Tuhan firmankan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan menolong kita. Boleh kalau ada yang mau bertanya, gitu ya, 1 atau 2 pertanyaan tentang topik ini. Iya, silakan. Mungkin bukan nanya Udah nggak usah tukar ya. Ya. Mungkin aku dari perspektif pelaku, mantan pelaku, sebagai mantan pelaku. Jadi sebelum ketemu Kenan, dengan Kenan, aku berpacaran dari SMP sampai SMA dengan orang yang beda agama. 6 kali pacaran, 6-nya beda agama. Yang ke-7 sama Kenan. Kalau kata aku yang ke-7 sempurna ya. Jadi selama 6 kali pacaran dapet yang beda agama terus, sekalinya dapet yang beneran, anak pendeta, radikal. Maksudnya apa ya? Radikal, udah baca sih, artinya radikal itu bukan sesuatu yang negatif ya, maksudnya sesuatu yang mendasar gitu. Jadi sekali dapet yang ke-7, anak pendeta gitu. Terus kalimat yang tadi sempat di-quote sama Tante Iva, sempat 13 tahun yang lalu mungkin sempat aku lontarkan ke orang tua gitu ya. Gimana kalau misalnya ternyata pacar kita ini malah bisa jadi tinggal Kristen, jadi seolah-olah kita bawa jiwa baru, saya motivasi gitu. Apalagi aku ngomong kayak gitu karena aku melihat kebetulan papa termasuk orang yang convert, maksudnya dari Muslim ke Kristen gitu. Terus juga aku bilang itu papi bisa mami buat jadi ke Kristen. Terus kakaknya papi bisa juga, bahkan dari non Kristen bahkan jadi pendeta gitu. Kenapa aku nggak bisa gitu. Terus terus aku ingat kalimat dari papi mami waktu itu kayak itu memang yang kamu lihat contoh berhasilnya gitu, tapi banyak juga di luar sana yang nggak berhasil kayak gitu. Dan kebetulan papi sama om sama kakak papa itu termasuk yang menerima Tuhan, percaya akan Tuhan Yesus gitu. Belum tentu pacar kamu yang pada waktu itu pacar kamu bisa menerima juga gitu. Ini karena aku dari cewek, mungkin aku bawa dari perspektif cewek. Kalau misalnya dari cewek, kamu kasihan gitu. Maksudnya kalau misalnya dapet pacar yang non Muslim, jadi yang non Kristen, terus mendapat ketidakjelasan gitu, lama-lama ruginya tuh di cewek gitu ya. Bukan berarti cowok nggak ada kerugian ya, cuma mungkin karena nih gue dari cewek, jadi gue ngomong dari cewek. Sedangkan kalau bahasa zaman sekarang, ngapain sih jagain jodoh orang gitu ya? Kalau misalnya udah tahu kalian nggak mungkin bersama gitu. Yang satu agama aja banyak bentroknya gitu, apalagi beda agama susah banget mau disatuin. Itu satu. Kedua, nikahnya gimana di Indonesia tuh masih belum terima yang kayak gitu. Kamu akan kesulitan sendiri, pokoknya dijelasin alasan-alasannya gitu. Sampai akhirnya habis itu aku berpikir, pokoknya waktu itu aku berpikir sendiri dengan banyak input dari orang tua, dari om tante, karena waktu itu pacar aku termasuk yang sering bawa ke acara keluarga gitu. Terus misalnya non Kristen gitu, bilangin pokoknya sering lah pasti orang dari om tante juga ngomongin hal yang sama. Nah terus yang waktu itu sih yang aku lakukan adalah set target gitu. Waktu itu kalau misalnya 1 sampai 2 tahun nih kira-kira tidak ada pergerakan, yang ngapain juga dilanjutin gitu. Terus jadi beda keyakinannya bukan cuma di agama, tapi yakin beneran bisa berubah apa enggak gitu sih. Itu mungkin share dari aku seperti itu. Jadi mungkin kalau pesan buat teman-teman, jangan main-main aktif. Karena kalau udah putus kayak susah banget. Soalnya sampai sekarang pun teman-teman aku juga masih banyak yang seperti itu. Kalau dibilang apa konsekuensinya, mereka juga tahu gitu, tapi di satu sisi mereka nggak bisa lepas juga, kayak udah nyaman lagi gitu sama pacar yang ini. Walaupun padahal temen aku ini cewek nih Muslim, tapi malah dapetnya Kristen. Ada lagi temen aku yang Kristen dapetnya Muslim, terus kayak kalian kenapa nggak switch? Jadi memang tidak semudah itu. Ya.
Ya, thank you Fania. Jadi ya memang itu yang tadi saya ceritakan, yang bukan Kristen itu jauh lebih baik. Ada itu, saya ngalamin banget. Dan saya ngelihat dari wajah pacarnya itu, saya bilang adalah wajah yang kalau kita perempuan melihatnya sempurna banget gitu ya. Tapi sayang, kok bukan orang Kristen gitu kan? Dalam hati saya bicara itu. Ditungguin di gereja, ditanya kamu udah saat teduh belum? Udah tanya berdoamu gimana? Kalau mereka makan itu yang lucu, yang satu begini kan? Saya suka perhatian kalau di kantin gitu ya. Tapi akhirnya ketika mereka berpisah, satu jawaban yang saya tanya sama yang perempuannya, kamu hanya putus sama dia? Iya Bu. Kita hanya berpikir secara ke depan, kalau nanti kita punya keluarga, kasihan anak-anak kita. Kita berpikir pakai akal sehat akhirnya, bukan emosi. Kalau emosi rasanya susah melepaskan. 4 tahun mereka menikah, pacarannya itu 4 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Mereka bilang akhirnya kami memutuskan kami berpisah. Dan sekarang dia sudah dengan pasangan yang seiman, saya juga sudah Bu. Nyesel nggak? Saya katanya gitu kan. Ya udah masa lalu Bu, tapi tetap kuat Tuhan kasih yang terbaik buat saya yang suami ini gitu. Ya memang akhirnya begitu, tapi kan nggak banyak juga, betul kata Fania, itu sisi yang happy endingnya ya. Tapi ada yang juga berlarut-larut sampai nggak bisa lepas, itu juga bisa ada. Ya, jadi itu fakta yang harus kita buka mata dan telinga kita. Kita nggak bisa katakan secara kacamata kuda udah pastilah ini, enggak. Tapi ini yang terjadi. Akan ada sukacita mungkin seperti yang kami, keluarga saya dan keluarga Fania alami, orang tua kami begitu ya. Tapi ada satu sisi yang mungkin nggak seperti kami mengalami sampai akhir begitu. Ya, ke gereja harus sembunyi-sembunyi. Saya ngalamin tuh, mama saya tuh kalau ke gereja, papa sudah nungguin jam berapa bubar gereja, jam sekian, udah harus di rumah jam sekian gitu. Saya tuh ngalamin loh, ke gereja tuh sempat bohong karena saya mau ke sekolah minggu supaya nggak diomelin papa saya bilang ada latihan. Padahal enggak, saya tuh ke sekolah minggu, tapi karena saya takut diomelin, nggak masa ke sekolah minggu mulu tiap hari minggu, emang harus ke sekolah minggu? Pertanyaannya, dan itu saya harus lah, kan tiap hari di sekolah, kenapa di sekolah minggu lagi gitu. Saya sempat bohong tuh dulu supaya bisa sekolah minggu. Nah, saya bayangkanlah kalau saya membangun keluarga, anak-anak saya juga mengalami hal seperti itu, jangan sampai gitu. Nah, saya belajar dari hal itu. Keluarga saya, mungkin juga keluarga Fania punya kisah yang berbeda ya. Mungkin ada teman-teman yang mau share, silakan Pak Oscar. Ke 10 kali jangan-jangan pacaran. Jadi Dia 7 ke 10. Tadi Bu Iva sudah menjelaskan secara panjang lebar dan menurut saya sudah sangat bagus dari firman Tuhan sudah dijelaskan. Cuman saya mau kasih tahu secara fakta gitu ya. Saya tipe orang yang suka mengamati gitu, melihat betul-betul gitu ya, dengan teliti dari semua pasangan yang saya amati dan saya lihat beda agama, ya saya melihat sendiri kelihatannya nggak ada apa ya, saya tidak melihat sukacita yang murni seperti halnya kita orang Kristen yang sudah mendapatkan juga gitu. Seringkali juga mereka kebahagiaan itu kelihatannya semu gitu ya, semu. Kenapa? Karena bedanya kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya, kita melakukan kebaikan karena itu adalah tuntutan dari Kristus gitu. Kita melakukan sesuatu yang baik supaya memuliakan Tuhan seperti yang kita tadi sampaikan, bukan supaya dapat timbal balik. Tapi orang yang di luar Kristen, yang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti anugerah umum yang Bu Iva sampaikan, ada berharap sesuatu di sana, melakukan suatu kebaikan supaya dia berharap oh dia baik. Nah, contoh kasus adik saya sendiri, adik kandung saya perempuan yang paling kecil, dia itu berpacaran dengan orang yang tidak seiman, ya saya bilanglah agama Muslim ya. Dia bilang dari SMA, dia kan SMA di Komas di atas, saya kan Jakarta itu. Dari sejak kasih tahu bahwa mereka pacaran, saya sudah bilang gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Saya tolak teman, saya tolak, gitu ya. Oh enggak bang, dia itu baik sekali, seperti yang kita tadi kan sampaikan. Nggak ada laki-laki sebaik dia. Pokoknya apa aja saya suruh dia mau gitu ya.
kemana saya diantar. Wah, udah pokoknya biarlah satu-satunya yang terbaik gitu ya, laki-laki yang baik. Nah, teman-teman pemuda, hati-hati. Seorang laki-laki, atau karena kita ada rasa suka, rasa cinta gitu ya, apa aja bisa dikorbankan. Makanya nggak salah orang bilang cinta itu buta. Nah, itu buta. Tapi firman Tuhan jelas menentang bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Nah, teman kantor ketika saya masih kerja juga cerita, dia nikah beda agama juga, nikah beda agama. Kelihatan mereka bahagia sekali punya anak, kelihatan akur gitu. Tapi dia ngomong sendiri, cerita, ternyata kebahagiaan semua. Kenapa? Seringkali dia menangis ketika dia mau Natal ke gereja, dia harus sendiri. Nah, suaminya nggak ikut, anak-anaknya nggak ikut. Jadi beda halnya dengan yang sesama seiman, kita sama-sama bekerja, sama melayani Tuhan gitu ya. Nah, itu sangat berbeda. Jadi poinnya adalah bahwa pola pikir, kalau saya melihatnya ya, kita mengacu pada firman pasti beda. Pola pikir orang yang percaya dengan yang tidak percaya pasti jauh berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan suatu kebaikan atau kita mau memuliakan itu karena kasih Kristus yang telah kita terima, dan memang harusnya demikian. Tapi kalau mereka tidak, supaya apa? Mereka percaya ada pahala, melakukan kebaikan supaya dia mendapat pahala. Itu aja udah berbeda ya kan. Nah, kalau di dalam keluarga, di dalam sebuah keluarga pemahamannya berbeda, bertolak belakang, kelihatannya nggak mungkin akur deh, ya kan? Yang sevisi aja bisa masih sering tabrakan, apalagi yang tidak sevisi, apalagi tidak seimbang. Nah itu, jadi dari fakta yang saya amati itu kelihatannya sekalipun kelihatan ada kebahagiaan, tapi ternyata tidak murni juga. Jadi teman-teman pemuda perlu ya dipertimbangkan dengan baik dan benar, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah punya yang terbaik kok. Ketika teman-teman mau berdoa dan tetap percaya akan pertolongan. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi mulai sekarang doakanlah. Siapa itu jodohmu, kamu tidak tahu. Tapi minta Tuhan menjaga hatinya, minta Tuhan memurnikan hatinya, dan Tuhan menjaganya buat saya. Itu saya lakukan dulu begitu. Saya tidak tahu dengan siapa saya menikah, tapi saya berdoa buat pasangan hidup saya dimanapun Tuhan taruh dia saat ini. Saya menitipkan dia, jaga hatinya, jaga cintanya kepada Tuhan, sehingga satu hari kelak saya akan dipertemukan padanya di dalam berpacaran dan pernikahan. Itu yang saya mohonkan sama Tuhan. Ya, jadi adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak pernah tahu siapa yang Tuhan taruh di samping kita menjadi pasangan hidup kita. Bisa juga kita tidak menikah, begitu ya, bisa juga loh. Jadi jangan paksakan. Kalau Tuhan mengatakan kamu memang tidak mendapatkan pasangan, kamu pelayanan kepada Tuhan full time, itu juga bisa. Jadi saya juga nggak memaksakan itu, karena saya melihat banyak teman-teman saya juga yang tidak menikah dan mereka memang menjadi hamba Tuhan yang full time. Ya, pergumulan dia beda dengan saya gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kita ya. Jadi saya doakan, kalaupun kamu punya keinginan untuk menikah, doakan siapapun yang menjadi jodohmu, Tuhan menjaga dia buat kamu. Jaga kesucian hatinya, jaga kekudusan hidupnya. Satu hari kelak Tuhan yang mempertemukannya dengan kita ya. Kiranya Tuhan menolong kita terus berpacu di dalam waktu. Jangan pernah sedih ketika usia semakin bertambah belum juga ketemu jodoh. Ingatlah, selalu Tuhan berikan yang terbaik menurut waktu Tuhan. Mari kita berdoa.